Karena begini, di daerah kita itu tidak sama dengan harga penjualan di daerah teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita mau lihat update perkembangan anak ayam kita cuy, yang kita kurung di sini aja, tidak kita kurung di dalam box magic karena anakannya hanya 5 ekor cuy. Kalau sudah banyak sih kita mau pakai box magic, tapi nggak apa-apa lah, kita pakai kurung gini aja. Kita samakan dengan indukannya, itu bisa juga biar kita menimbulkan sifat alami dari indukannya cuy. Masa asuhnya nggak apa-apa lah. Oke, kita mau kasih pakan dulu. Kita mau kasih pakan dulu cuy. Ini kita menggunakan pakan pur pedaging cuy. Ini dia, lumayan halus, bagus dia, nggak perlu kita lumatkan lagi. Tuh mulai merapat cuy, mencari makan. Dia sudah mulai agresif, sehat-sehat alhamdulillah. Yang lemah kemarin itu tidak terselamatkan, jadi tewas ya. Seperti inilah kondisi 5 ekor DOC kita. Biarkan aja dia berkembang bersama indukannya. Kalau kita gunakan box magic lumayan boros karena buat lampunya juga, perawatannya juga. Kalau gini kan kita biarin aja dia sehat dulu, segar dulu, nanti lama-kelamaan induknya pasti bertelur lagi kok, gak apa-apa. Nah untuk pakan anak DOC yang baru menetas, saya itu tidak menggunakan takaran ya. Jadi kalau 0 sampai 10 hari itu saya kasih pakan sepuas-puasnya cuy. Jadi kasih makan itu banyak-banyak aja, habis kasih lagi, habis kasih lagi. Nah ketika 10 hari ke atas itu baru kita menggunakan takaran. Nah, jadi seperti itu. Kenapa di usia-usia DOC seperti ini, disinilah masa pertumbuhan yang paling pesat cuy. Yang menentukan ke depannya itu pertumbuhan DOC atau anak ayam kita. Nah, kalau dari awal sudah sakit atau sudah kurus, itu kita juga susah cuy. Maka dari itu perhatikan untuk pertumbuhan DOC kita. Nah dari segi kehangatan, kalau kita sih karena sudah ada indukan, kita tidak memikirkan lagi lampunya ya, karena memang langsung di rami atau diangkremi indukannya. Nanti mereka tidur itu langsung masuk ke dalam ketek indukannya mencari kehangatan cuy. Nah jadi seperti itu. Itu sifat yang secara alami ya. Bisa juga karena karena salah cuy. Nah kalau seperti ini, sistemnya seperti ini, kita melakukan pengebukan anakan ayam itu hanya satu aja cuy kerugian kita, yaitu dia indukannya bertelur kembali itu cukup lama karena dipotong dengan masa asuh anak. Tapi cara seperti ini lumayan efektif. Kalau hanya 5 ekor atau 10 ekor lumayan efektif. Tapi kalau lebih dari 10 ekor saya sarankan harus menggunakan box magic, karena khawatirnya pasti akan ada yang tewas juga cuy. Nah jadi seperti itu. Jadi perhatikan pertumbuhannya. Kita mau kasih makan dulu. Ini ayam-ayam kita yang di luar tuh. Ini pejantan kita. Ada 3 indukan, 1 lagi angkrem, tapi angkremnya itu belum menetas cuy. Nah ini indukan kita yang sementara waktu penghuni kandang kita dulu bersama dengan yang ini juga DOC kita. Tuh lahap sekali makannya. Ini 2 ekor Bangkok. Pejantannya itu KUB cuy, KUB, dan betinanya KUB. Oh iya, ada yang bertanya juga bang, saya itu beli indukan ayam, bagusnya pejantannya apa ya? Ini sekam kandang kita, bagusnya pejantannya apa ya? Nah saya mau tanya dulu, abang itu belinya apakah indukan KUB atau kampung asli? Nah kalau KUB, saran saya itu kalau mau mempertahankan genetik aslinya itu
itu harus menggunakan pejantan KUB. Tapi kalau misal seandainya mau mendapatkan pertumbuhan yang lumayan cepat, carilah ayam seperti ayam Bangkok ataupun ayam pelung atau ayam yang lain yang memang memiliki bobot yang besar cuy. Nah harapannya nanti anakannya itu akan menjadi bagus. Nah jadi seperti itu. Kalau misal seandainya induknya itu adalah AK, ayam kampung asli, carilah pejantannya itu pejantan yang memang lumayan besar dan bobotnya bagus, kemudian posturnya bagus, yang menurut teman-teman aja bagus. Angsa ribut, satpam kita ribut. Hei diam, hei diam, hei diam, hei diam. Lagi ngomong saya ini, tak gerek ya kamu. Nah, carilah postur yang besar untuk pejantannya. Karena kenapa? Alasannya, anakan ayam itu nantinya yang dihasilkan dari betina-betinanya itu, genetik yang diambil itu 70% diambil dari pejantan cuy. Nah 70% diambil dari pejantan. Maka dari itu carilah pejantan yang memang besar, bagus menurut teman-teman semuanya. Insya Allah anakannya juga akan bagus. Jadi seperti itu ya rumusannya. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya silahkan cari pejantan yang bagus, yang besar. Dan betinanya juga pilih yang memang posturnya juga bagus, yang besar. Karena ada 30% dari genetik indukannya. Nah kalau KUB, ya kalau mengharapkan anakannya besar, pertumbuhannya cepat, ya cari pejantan seperti Bangkok, kemudian juga atau pelung, ya memang posturnya besar. Jadi seperti itu ya cuy. Jadi simple sih, rumus sederhananya seperti itu kalau kita mau beternak ayam kampung. Nah kalau mau cepat panen, itu tergantung dari tadi lagi. Kalau misalnya seandainya indukannya besar, babonnya besar, insya Allah pertumbuhannya cepat asalkan pakannya itu terjaga. Kalau ayam kampung asli atau AK atau Bangkok silangan kampung asli, itu insya Allah dengan waktu 3 bulan bisa dipanen cuy. Kalau misalnya seandainya pakannya itu bagus. Karena saya sudah pernah membuktikan ketika saya beternak ayam kampung asli di awal dulu, saya kawinkan dengan Bangkok asli dan ayam kampung asli yang memang sudah ada campuran darah kampung aslinya. Itu pertumbuhannya cepat, 3 bulan aja sudah ada yang tembus 1 kiloan yang pejantannya ya. Yang betinanya itu 9 ons, 8 ons. Jadi lumayan cepat. Nah, jadi seperti itu. Kalau bobot yang 9 ons 1 kiloan itu sudah masuk ke dalam kriteria untuk lamongan. Jadi seperti itu, sudah bisa masuk ke rumah potong. Nah, untuk teman-teman semuanya, ya jangan bimbang lah kalau misalnya mau pilih ayam, ya pilih aja sesuai dengan selera teman-teman semuanya. Tidak mesti harus ayam A, ayam B, ayam C ataupun ayam D. Ya yang ada dulu di daerah teman-teman semuanya. Nah, kenapa seperti itu? Karena pelajari dulu teman-teman sebelum kita beternak. Nah, ketika sudah tahu dengan proses perawatannya, barulah teman-teman itu carilah ayam yang memang sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Maunya KUB, cari KUB. Kalau misal daerah teman-teman tidak ada, cari ke daerah luar ataupun cari link lainnya yang terdekat dengan daerah teman-teman semuanya. Nah, jadi seperti itu. Jangan main asal-asal baru beternak ayam kampung sudah mau pilih apa? Seperti kita kasih pakan dulu coy, biar dia kesini. Baru saja mulai beternak tapi sudah mau pilih ayam yang memang dari luar. Nah, ilmunya itu yang harus kita pelajari. Karena begini teman-teman, takutnya itu ketika sudah mendapatkan ayam yang memang sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya, ketika teman-teman memeliharanya itu terjadi kendala, misalnya seandainya angka kematian ataupun ada penyakit. Nah, itu juga akan membuat kawan-kawan down. Makanya dari itu, sebelum teman-teman beternak ayam kampung, pelajari dulu cara beternaknya. Minimal 50% teman-teman menguasai ilmu dalam beternak ayam kampung. Bagaimana cara perawatannya, kemudian juga bagaimana untuk broodingnya ataupun pengebokan DOC-nya di dalam box magic, kemudian apa pakannya, kemudian apa minumnya. Survei dulu pakannya harganya berapa, kemudian vitaminnya harganya berapa, hitung-hitungan dulu. Kalau kita beternak ayam kampung untung atau enggak, harga jual di daerah teman-teman itu berapa. Karena begini, di daerah kita itu tidak sama dengan harga penjualan di daerah teman-teman semuanya. Jadi ya harus disurvei dulu, harus dilihat dulu
Kemudian hitung-hitungan dulu untung atau enggak. Nanti takutnya ketika kita sudah beternak ya malah buntung. Kalau tujuannya itu beternak untuk ya meningkatkan perekonomian. Jadi seperti itu. Tapi kalau beternaknya itu hanya sekedar hobi nggak masalah, karena kalau bicara masalah hobi itu bukan keuntungan lagi yang kita kejar, tapi suka ataupun senang dalam beternak ayam kampung itu yang kita cari kalau kita bicara masalah hobi. Tapi kalau bicara masalah usaha itu harus memikirkan juga berapa harga pakan, kemudian harga jual berapa, memasarkannya mudah atau enggak. Nah, sistem seperti itu harus dipahami secara umumnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, saya pikir jangan berpanjang lebar lah kita di video kali ini, cukup aja. Nggak usah panjang lebar, nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Silakan untuk teman-teman semuanya bertanya di kolom komentar sebisa mungkin. Kalau pertanyaan itu masih bisa saya jawab, akan saya jawab. Tapi kalau enggak, ya harap maklum aja teman-teman, karena kita juga sama-sama baru belajar, masih awam juga, kita baru memulai. Bukan baru memulai sih, sudah lama, tapi belajar itu tidak ada habis-habisnya, jadi terus-terus untuk belajar. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, lagi makan dia DOC kita, alhamdulillah segar-segar, sehat-sehat, indukannya pun juga sehat. Oke ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu setia menonton saya, menonton video-video saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Kandang Peternak Gokil. Mantap cuy.